Halo kawan Inikoper, selamat jumpa di Inikoper, edisi pertama pada tahun 2025. Podcast Inikoper tetap setia menemani aktivisme dan kerja-kerja komunitas perubahan dimanapun berada. Di episode kali ini, kita akan membahas cara meningkatkan dampak organisasi masyarakat sipil melalui inovasi dan penskalaan. Ayo kita mulai ulasannya. Dalam dunia yang terus berubah ini, inovasi dan penskalaan telah menjadi kunci keberhasilan bagi banyak bisnis. Namun, bagaimana dengan perusahaan sosial yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya keuntungan finansial? Buku Innovation and Scaling for Impact, karya Christian Selos dan Johanna Mair, menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana perusahaan sosial dapat mencapai dampak yang signifikan melalui inovasi dan penskalaan yang efektif. Buku ini menyajikan kerangka kerja yang komprehensif, yang dibangun di atas dasar teori-teori yang telah teruji dan studi kasus mendalam dari perusahaan sosial di negara-negara berkembang. Selos dan Mair berpendapat bahwa inovasi dan penskalaan bukanlah dua proses yang terpisah, melainkan dua sisi mata uang yang sama. Inovasi, dalam pandangan mereka, adalah proses menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru, sedangkan penskalaan adalah tindakan menggunakan produk, layanan, atau intervensi yang sudah ada untuk melayani lebih banyak orang dengan lebih baik. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya mengembangkan logika penciptaan dampak bagi perusahaan sosial. Logika ini memandu pengambilan keputusan tentang inovasi dan penskalaan, memastikan bahwa kedua proses tersebut selaras dengan misi dan tujuan organisasi. Logika ini mencakup 3 dimensi utama: ruang masalah, sumber daya, dan kemampuan, serta misi dan strategi. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya organisasi dalam mendorong inovasi dan penskalaan yang produktif. Selos dan Mair memperkenalkan konsep ketidakpuasan konstruktif dan kecurigaan konstruktif sebagai dua sikap penting yang harus dipupuk dalam organisasi. Ketidakpuasan konstruktif mendorong organisasi untuk terus mencari cara untuk meningkatkan dan melakukan yang lebih baik. Sedangkan kecurigaan konstruktif mendorong mereka untuk terus mengevaluasi kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dalam buku ini, Selos dan Mair mengidentifikasi 4 archetype inovasi yang berbeda. Arketipe pertama, inovasi untuk pembelajaran, berfokus pada penggunaan inovasi untuk belajar dan membangun pengetahuan. Archetype kedua, inovasi untuk penskalaan, menekankan inovasi yang mendukung upaya penskalaan. Arketip ketiga, inovasi untuk dampak transformatif, menyoroti inovasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan mendasar bagi masyarakat. Terakhir, arketip inovasi untuk difusi berfokus pada inovasi yang memungkinkan difusi ide-ide yang telah terbukti. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya memetakan ruang masalah secara sistematis. Ini membantu organisasi untuk memahami sifat masalah yang mereka coba atasi, termasuk hambatan ekonomi, kognitif, normatif, dan politik yang mungkin ada. Pemahaman yang mendalam tentang ruang masalah ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif dan membuat keputusan yang tepat tentang inovasi dan penskalaan. Selos dan Mair juga menekankan pentingnya membangun kapasitas organisasi untuk penskalaan. Mereka berpendapat bahwa penskalaan adalah kunci untuk menciptakan dampak dari investasi dalam inovasi. Tanpa kemampuan untuk menskalakan, inovasi mungkin tetap menjadi proyek kecil dengan dampak terbatas. Oleh karena itu, organisasi perlu berinvestasi dalam infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk menskalakan solusi mereka secara efektif. Overhead sering dianggap sebagai beban oleh banyak organisasi,
dipandang sebagai investasi penting dalam buku ini. Seelos dan Mair berpendapat bahwa overhead yang mencakup investasi dalam infrastruktur organisasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sangat penting untuk inovasi dan penskalaan yang produktif. Oleh karena itu, mereka mendorong organisasi untuk merangkul overhead dan melihatnya sebagai investasi strategis untuk keberhasilan jangka panjang. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa menciptakan dampak yang berarti membutuhkan waktu dan kesabaran. Seelos dan Mair menekankan pentingnya fokus dan komitmen dalam upaya organisasi untuk menciptakan perubahan sosial. Mereka memperingatkan agar tidak terburu-buru dalam mencari hasil yang cepat dan mendorong organisasi untuk tetap gigih dalam mengejar misi mereka. Berikut 10 hal penting yang bisa kita pelajari dari gagasan inovasi dan perluasan skala untuk dampak sosial yang lebih signifikan. Pertama, ingat bahwa inovasi dan penskalaan adalah dua proses yang berbeda tapi saling terkait. Inovasi adalah tentang menciptakan solusi baru, sementara penskalaan adalah tentang memperluas jangkauan solusi tersebut. Kedua, jangan berharap inovasi selalu berjalan mulus. Prosesnya penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Yang penting adalah kita terus belajar dan beradaptasi. Ketiga, organisasi perlu memiliki logika penciptaan dampak. Ini adalah kerangka berpikir yang memandu setiap keputusan tentang inovasi dan penskalaan. Pastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan misi dan tujuan organisasi. Keempat, budaya organisasi juga berperan penting. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung ketidakpuasan konstruktif dan kecurigaan konstruktif. Artinya, kita harus selalu kritis dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kelima, ada 4 jenis inovasi yang perlu kita pahami. Pertama, inovasi untuk pembelajaran, yaitu inovasi yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Kedua, inovasi untuk penskalaan, yaitu inovasi yang memudahkan proses penskalaan. Ketiga, inovasi untuk dampak transformatif, yaitu inovasi yang bertujuan menciptakan perubahan sosial yang mendasar. Keempat, inovasi untuk difusi, yaitu inovasi yang memudahkan penyebaran ide dan praktik baik. Keenam, sebelum merancang program atau intervensi, penting untuk memetakan ruang masalah secara sistematis. Pahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut, baik faktor ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Ketujuh, organisasi perlu memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan penskalaan. Ini termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang baik. Kedelapan, jangan takut dengan overhead. Investasi pada infrastruktur organisasi seperti teknologi informasi dan pelatihan staf sangat penting untuk mendukung inovasi dan penskalaan. Kesembilan, bersabarlah. Perubahan sosial membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Tetaplah fokus pada tujuan dan jangan mudah menyerah. Kesepuluh, jangan lupa untuk terus belajar dan beradaptasi. Dunia terus berubah dan organisasi masyarakat sipil juga harus terus berkembang agar tetap relevan dan berdampak. Buku Innovation and Scaling for Impact adalah panduan yang berharga bagi organisasi masyarakat sipil dan juga perusahaan sosial. Buku ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan wawasan praktis tentang bagaimana mengintegrasikan inovasi dan penskalaan untuk mencapai dampak yang signifikan. Dengan menyoroti pentingnya logika penciptaan dampak, budaya organisasi, dan investasi strategis dalam infrastruktur, buku ini memberikan peta jalan bagi perusahaan sosial untuk menavigasi tantangan dan peluang dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Itulah 10 poin penting yang perlu diperhatikan dalam inovasi
dan penskalaan untuk organisasi masyarakat sipil. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kawan Inikoper semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat berinovasi dan menjadi masa depan lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar yang keren.